Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Arif. Saya mahasiswa Magister Teknologi Informatika Universitas Sumatera Utara, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang satu neuron satu dimensi, yang kedua adalah DNN regresi, dan yang ketiga adalah CNN untuk klasifikasi gambar. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu apa itu neuron satu dimensi ya. Di sini menerima konsep konsep paling dasar pada deep learning ya, yaitu satu neuron. Neuron menerima satu nilai input, mengalihkan dengan bobot, menambah bias, kemudian menghasilkan nilai-nilai probabilitas melalui fungsi sigmoid. Oke, pertama, bagaimana sebuah neuron memisahkan dua kelas pada satu satu dimensi ya. Kedua, bagaimana proses training bekerja atau model menghitung error menggunakan binary cross entropi lalu memperbaiki bobot menggunakan optimizer seperti Adam gitu ya. Dimana di sini kita akan menjelaskan per sel nanti ya. Hasil akhirnya adalah sebuah decision boundary, yaitu titik di mana model memutuskan sebuah data masuk ke kelas satu atau ke kelas nol gitu ya. Secara visual kita bisa melihat uh, scatter plot data, kurva sigmoid, dan grafik penurunan loss sebagai bukti bahwa model berhasil gitu ya. Oke, yang kedua ada nanti dibahas DNN regression ya kan. DNN regression ini memperluas konsep klasifikasi ke masalah regresi. Di sini model tidak lagi memprediksi kelas, tapi memprediksi nilai numerik seperti pada fungsi sinus. Kita membangun jaringan multilayer perception dengan beberapa hidden layer. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana neural network dapat mempelajari pola lebih kompleks, yaitu dalam bentuk kurva. Terus ada loss function yang digunakan dalam mean square error atau MSE. Jika training berjalan dengan baik, grafik prediksi model akan mengikuti bentuk sinus asli dan loss akan turun stabil. Yang ketiga ada CNN klasifikasi gambar. Kita masuk ke dunia computer vision. Nah, di sini kita menggunakan CNN, yaitu model dirancang khusus untuk data gambar. CNN memiliki layar konvolusi dalam bertugas mengekstrak pola visual seperti garis, tepi, dan bentuk gitu ya. Setelah itu dilanjutkan dengan polling dan diakhiri dengan fully connected layer untuk menentukan kelas gambar. Dataset yang digunakan adalah MNI apa? Miniset. Minisetnya dikumpulkan dalam angka 0 sampai 9. Melalui training beberapa effort, CNN biasanya mampu mencapai akurasi tingkat tinggi seperti di atas 98, sekian persen gitu ya. CNN ini cukup penting menjadi fondasi bagaimana berbagai aplikasi modern seperti face recognition dan deteksi objek dan analisa citra medis. Oke, yang pertama kita masuk di file CH01 ya. Lalu masuk ke neuron kelas 1D. Oke, di sini kita melihat coding pertama. Kode ini membuat dataset satu dimensi dari file CSV menggunakan fungsi load data underscore 1D ya. Variabel X berisi nilai inputan. Sedangkan Y underscore get ini berisi nilai label kelas. Print digunakan untuk memastikan data terbaca dengan benar. Oke, masuk ke bagian 2. Bagian ini eh, memanggil fungsi plot data 1D untuk menampilkan data pada grafik. Tujuannya melihat penyebaran pada kelas secara visual sebelum model belajar. Masuk di bagian sel ketiga ini kita bisa melihat di sini mendefinisikan fungsi neuron sederhana. Neuron mengambil input X, mengalihkan dengan bobot W0, lalu mengubahnya menjadi kelas kosong atau satu menggunakan kondisi
W0 kali X lebih besar 0. Di bagian keempat ini, kode ini membuat nilai bobot awal W0 secara acak menggunakan generator random. Bobot ini akan digunakan sebagai parameter parameter neuron sebelum proses training ya. Masuk ke codingan sel kelima. Pada baris ini neuron digunakan untuk memprediksi kelas seluruh data X dengan bobot awalnya yaitu W0. Hasilnya disimpan sebagai Y. Masuk ke sel keenam. Ini untuk menampilkan grafik ya, grafik prediksi neuron dibandingkan dengan label asli. Tujuannya melihat apakah bobot awal sudah mendekati pemisahan kelas yang benar. Masuk ke sel ketujuh, bagian ini adalah proses training. Setiap literasi memilih satu data acak, menghitung prediksi, menghitung error, lalu memperbarui bobot W0 menggunakan rumus pembelajaran sederhana. Masuk ke sel ke-8 setelah training selesai, grafik ini menunjukkan hasil pada prediksi terbaru. Jika pembelajaran berhasil, garis pemisah kelas akan nampak lebih akurat gitu ya. Masuk ke sel 9. Model ini diuji menggunakan dataset baru. Grafik menunjukkan apakah bobot hasil training dapat mengklasifikasikan data data tes dengan baik. Masuk ke kita ke file neuron 2D. Oke, di sini sel pertamanya di awal kita mengimpor staka penting seperti numpy, plotting, dan fungsi loader. Lalu mengatur set supaya hasil eksperimen bisa diproduksi. Ini memastikan lingkungan siap untuk eksperimen. Lanjut ke bagian kedua. Bagian ini memanggil fungsi loader untuk membaca file data dua dimensi. Hasilnya X berisi koordinat dua dimensi dan Y label kelas. Kita juga cek ukuran data yang memastikan tidak ada yang salah ya. Masuk ke sel ketiga. Sel ketiga ini bisa dibilang visualisasi data awal. Di sini kita memplot titik-titik data pada bidang dua dimensi dengan cara berdasarkan label. Tujuannya untuk apa? Tujuannya melihat sebaran kelas dan apakah data bisa dipisahkan secara linear atau tidak gitu ya. Masuk ke codingan keempat nih, sel keempat, kita mendefinisikan fungsi neuron 2D yang menghitung kombinasi linear W, X tambah B, lalu mengubahnya menjadi prediksi kelas. Kelasnya tadi adalah 0 atau 1. Ini menunjukkan bahwa satu neuron membuat eh, batas keputusan linear. Oke, masuk ke sel kelima. Bagian ini menghasilkan menginisialisasikan bobot secara acak ya. Bobot awal menentukan posisi Bunderi, seringkali prediksi awal acak dan kita butuh training untuk memperbaikinya gitu. Masuk sel ke-6 ini kita jalankan neuron dengan bobot awal untuk melihat prediksi sebelum training. Lalu plot hasilnya ada di atas data. Ini jadi perbandingan visual ya antara kondisi sebelum dan sesudah belajar ya. Baru masuk ke sel ketujuh ini adalah loop loop training. Loop training memilih sampel acak tiap literasi ya, menghitung error, lalu memperbarui bobot, mengikuti rule pembelajaran sederhana. Setiap beberapa literasi kita cek status untuk memantau proses proses belajarnya. Masuk ke sel 8 ini. Setelah training, kita plot ulang keputusan model termasuk garis batas atau decision boundary-nya. Idealnya boundary sekarang memisahkan kelas dengan lebih baik dibandingkan yang awal gitu ya. Oke, masuk ke sel 9 ini terakhir kita membuat dataset test ya dan plot prediksi model terhadap data baru. Ini menunjukkan apakah bobot hasil training generalisasi atau cuman menghafal latihan aja. Masuk
lagi kita ke file DNN class, di mana sel pertama ini, di sel pertama ini kita mengimpor pustaka utama dan menetapkan seed atau reproduksibilitas lingkungan eksperimen ya. Yang kedua, ini untuk memuat data dua dimensi. Fungsi loader membaca data dua dimensi dari dataset CSV-nya menghasilkan variabel X dan variabel Y untuk latihan gitu ya. Masuk visualisasi data awal yang sel 3 ini, kita memplot titik data di bidang 2D untuk melihat sebaran kelas dan apakah data dapat dipisah secara linier gitu ya. Oke, masuk lagi ke sel keempat. Di sini sel keempat ini adalah definisi model DNN kecil, satu titik. Di sini didefinisikan jaringan syaraf feed forward kecil ya, beberapa fluffy connected layer dengan aktivitas rainbow. Masuk ke codingan kelima, ini adalah inisialisasi loss optimizer ya. Kita memilih fungsi loss untuk klasifikasi biner atau optimizer Adam serta menetapkan hyperparameter pembelajaran. Tuh, masuk ke sel ke-6, prediksi awal dan valuasi sederhana ya. Kita jalankan model sebelum training untuk melihat prediksi awal dan menghitung metrik dasar sebagai baseline. Masuk ke sel ke-7, ada ini bisa dibilang loop training ya. Training berjalan per epoch, forward, hitung loss, backward, update bobot. Tiap beberapa epoch kita cetak status. Baru masuk ke sel ke-8, setelah beberapa epoch, kita plot boundary, keputusan, dan kurva loss untuk melihat perbaikan model secara visual. Ini di sel nomor 8 ya. Baru di sel nomor 9 ini kita mau dataset tes lalu evaluasi model untuk melihat generalisasi menampilkan akurasi dan plot hasil prediksinya. Baru di codingan terakhir ini sel 10 model disimpan ke file dan kita simpulkan performa singkat sebelum menutup notebook. Masuk ke satu lagi ada ini MN MNIST. Kita lihat codingannya. Nah, di sel pertama ini kita mengimport PyTorch, Torvision, dan pustaka pendukung. Semua dibutuhkan untuk memproses mini set. Kita siapkan di sini lalu. Nah, untuk di bagian coding kedua ini fungsinya download dan memuat dataset, di mana sel ini mengunduh dataset secara otomatis. Dataset berisi gambar angka 0 sampai 9 itu ya, berukuran 28 kali 28 pixel ya, sebagai data latihan dan data uji. Terus masuk ke codingan ketiga, visualisasi contoh gambar. Nah, ini memastikan data benar. Kita tampilkan beberapa sampel gambar. Tujuannya untuk melihat berapa angka yang memastikan format input sudah sesuai. Masuk ke sel keempat ini. Di sini kita membuat model jaringan saraf sederhana dengan beberapa layer linier dan aktivitas ReLU untuk mengenali pola angka dari gambar ya.
Masuk sel kelima, kita mendefinisikan fungsi loss cross, entropy, dan optimizer Adam. Keduanya digunakan untuk melatih model mengenali angka dengan benar. Masuk kita ke sel berikutnya. Oh, ini adalah training loop ya. Sel ini melakukan proses training per epoch, menghitung prediksi, menghitung loss, melakukan back propagation, dan memperbarui bobot model. Masuk ke sel berikutnya, evaluasi di dataset tes ya. Setelah training selesai, kita mengevaluasi model pada data tes untuk mengukur akurasi. Ini memastikan model tidak hanya hafal data, hanya gimana ya? Model ini tidak hanya hafal data yang latihan aja gitu. Dia data uji juga dia tahu. Sel berikutnya kita tampilkan ini untuk menampilkan beberapa gambar tes peserta prediksi model ya. Di sini kita bisa langsung melihat apakah model berhasil mengklasifikasikan angka dengan benar. Oke, selain terakhir ini oh ini untuk menyimpan model atau bentuknya. Oke, masuk ke yang kedua ini sudah. Oke. Oh, yang kedua ini adalah DNN regression ya kan. Oke, sama saja. Kita menjelaskan secara singkat saja ya. Oke, yang pertama itu, sel ini mengimpor pustaka penting seperti NumPy, PyTorch, dan Matplotlib. Semua tools untuk membangun model regresi disiapkan di sini. Sel berikutnya kita membuat dataset berupa fungsi sinus dengan noise. Dataset ini dipakai untuk melatih model prediksi nilai kontinu. Sel berikutnya memplot data sinus yang sudah diberi noise supaya kita bisa melihat pola yang harus dipelajari model. Sel berikutnya kita membangun jaringan multi layer perception ya. Dengan beberapa hidden layer, model ini bertugas mempelajari bentuk kurva sinus. Sel berikutnya menentukan loss dan optimizer sama seperti tadi kita memakai MSE, mean square error untuk menghitung jarak antara prediksi dan nilai asli. Dan ada untuk memperbarui bobot bobot modelnya. Sama juga yang di sel berikutnya ada training loop. Sel ini menjalankan proses training, model memprediksi, menghitung loss, lalu belajar memperbaiki bobot setiap epoch. Baru di sel berikutnya ini atau codingan berikutnya kita mengevaluasi model pada data validasi untuk memastikan model tidak hanya belajar pada data training, namun data uji juga. Baru di sel berikutnya kita di sini fungsinya untuk menampilkan kurva sinus yang asli ya dan kurva hasil prediksi model untuk melihat apakah model sudah mempelajari pola dengan baik. Nah, lalu di sini kita lihat gambarnya loss curve. Ditampilkan untuk melihat apakah model stabil dan terus membaik selama proses training training modelnya gitu. Oke, di sini kita masuk. Kalau tadi kita bicara tentang visualisasi gambar, visualisasi bar gitu ya, atau angka 0, 1 sampai 10, ini kita masuk ke di bagian gambar. Pada file CH03 ini ya, chapter 3. Nah, di sini chapter 3 dengan judul CNN Image Classification. Kita lihat, namun di sini kita menjelaskan per sel gitu ya.
Nah, sel ini mengimpor, nah ini sel pertama ini, sel ini mengimpor PyTorch, Torch Vision, dan fungsi utility. Semua modul untuk membangun CNN disiapkan di sini ya, di sel pertama ini. Lalu, nah di sel kedua ini dataset minisetnya atau CIFAR diunduh dan dimuat. Dataset ini menyediakan gambar-gambar untuk melatih si neural network tadi gitu, melatih gambar. Baru di codingan berikutnya ini visualisasi sampel gambar. Kita menampilkan beberapa gambar untuk memastikan dataset benar dan melihat bentuk pola yang akan dipelajari CNN. Jadi CNN ini akan menampilkan beberapa gambar untuk supaya dataset ini benar dan bisa melihat bentuk pola untuk yang dipelajari si neural network ini. Terus berikutnya di sel berikutnya ini di sini kita membuat model neural network berisikan uh, convolution layer atau ya convolution layer, activation, pooling dan fully connected layer untuk mengklasifikasi gambar-gambar yang tadi udah kita suruh si neural networknya ini training gitu. Oke, masuk sel yang kelima ini loss dan optimizer ya. Menggunakan cross entropy sebagai loss dan Adam sebagai optimizernya. Karena model akan memprediksi banyak kelas gitu. Jadi dia tidak hanya mempelajari satu gambar dan satu kelas saja, dia bisa banyak. Oke, setelah tadi loss dan optimizer, dia akan melakukan sel berikut ini adalah training loop ya. Training loop dilakukan per epoch, gambar diproses, loss-nya dihitung, lalu dan bobot CNN-nya diperbarui. Kenapa diperbarui? Agar prediksi semakin akurat. Setelah kita belajar, kita lalu mengevaluasi model. Evaluasi model pada data test ya. Kita mengevaluasi si neural network ini menggunakan dataset tes untuk mengukur kemampuan generalisasi model pada gambar-gambar baru gitu. Jadi untuk menetralisir ketika ada kita memasukkan gambar-gambar baru. Oke, sel berikutnya ini kita tampilkan beberapa gambar tes beserta prediksinya agar terlihat langsung seberapa baik hasil model dari klasifikasi si neural network ini. Oke, sel yang terakhir ini modul yang sudah dilatih itu disimpan dan notebook biasanya ditutup dengan ringkasan akurasi yang hasil evaluasi. Gitu. Ya, itulah tadi eh, penjelasan per chapter. Gitu. Oke, oke, sebagaimana kita telah membahas tadi di chapter satu itu ada neuron satu dimensi, eh, DNN regresi, CNN untuk klasifikasi gambar gitu. Oke, dari tiga tadi yang telah kita pelajari, kita sudah melihat eh, perjalanan lengkap bagaimana model deep learning bekerja ya. Mulai dari konsep neuron yang paling sederhana sampai jaringan yang mampu mengenali gambar itu. Di neuron satu tadi kita memahami dasar pembentukan keputusan neuron dan jaringan fluffy connect ya. Nah, di bagian DNN regresi ini kita melihat bagaimana model mempelajari pola numerik dan melakukan prediksi kontinu melalui regresi.
dan kita mengenal CNN, jaringan yang menjadi pondasi utama untuk mengolah mengolah citra modern. Ketiganya memiliki pondasi yang kuat untuk memahami deep learning secara utuh gitu ya. Bagaimana data proses, bagaimana model belajar, dan bagaimana hasil akhir digunakan. Dengan dasar ini kita siap untuk membangun model yang lebih kompleks lagi, lebih akurasinya lebih tinggi lagi. Gitu. Oke, sekian saja penjelasan saya tentang tiga tadi. Sangat menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.